Oke, kita lanjut yang tadi. Nomor 14, ini pakai perbandingan dengan selisih. Ya. Dan yang ditanya adalah jumlah usia mereka sebenarnya. Ya, berarti kita cari dulu satu-satu. Ada berkat dan kasih. Cariku singkat menjadi B dan K ya. Untuk mencari umurnya si B, berarti perbandingannya, berkat itu perbandingannya 3, karena selisih yang diketahui, maka perbandingannya dikurangi. 3 kurang 2. Dikalikan, selisih mereka diketahui 6 tahun. Ya, 3 kurang 2 itu kan 1. Jadi 3/1 kali 6, sama kayak 3 kali 6, jadi 18 tahun. Untuk si berkat. Kemudian kasih, ya caranya sama, yang diganti cuman perbandingannya yang di atas ini, pembilangnya. Kasih dia perbandingannya 2, berarti yang di atasnya 2/3 kurang 2 ya. Penyebutnya ini kalau misalkan dia selisih, berarti perbandingan yang besar dikurangi yang kecil. Ya, walaupun di sini perbandingannya kebalik, misalkan 2/3, itu jangan 2 dikurangi 3. Ya, tetap 3 kurang 2. Karena yang di bawah sini adalah keterangan jika dia selisih itu berarti dia perbedaannya atau apa bilangnya ya perbedaan jumlahnya berapa, ya perbedaan perbandingannya itu berapa. Kalau misalkan jika jumlah usia mereka 6 tahun, maka yang di bawahnya di sini perbandingannya ditambahkan, ya. Jadi nggak mungkin hasilnya ini negatif di bawah. Kali 6, ya sama ini hasilnya pasti 1, 2 kali 6, 12. Ya, maka usia mereka sebenarnya untuk berkat itu 18, kasih itu 12. Ya, dan perbandingan selisihnya mereka pun pasti 6 nih, 18 kurang 12 itu kan 6. Sudah sesuai. Tapi yang ditanya adalah jumlah, tinggal ditambah. 18 tambah 12 dapat 30 tahun. Oke, kemudian nomor 15 ini mencari jarak pada peta. Jarak pada peta itu kalau misalkan rumusnya itu kan berarti jarak sebenarnya dikali skala kan gitu. Tapi kalau cara cepatnya sebenarnya gampang banget. Misalkan jarak sebenarnya ini kan masih kilometer ya. Kalau kita ingin mencari jarak pada peta yang satuannya sentimeter, berarti ubah dulu jarak sebenarnya ini menjadi sentimeter. 10 kilometer menjadi sentimeter berarti nambah nolnya 5. Karena dia dari kilometer ke sentimeter itu turun 5 tangga. Ya, berarti tulis dulu 10, tambahin nolnya lagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dah, terus 1/200.000, untuk skala itu satuannya sudah sentimeter. Jadi langsung aja dia dibagi dengan 200.000 ini. Ya, karena dia nanti kalau misalkan JS kali S, kan tetap aja. Di sini 1 juta dikalikan 1/200. Ya, langsung aja bagi 200. 200.000. Tinggal kita coret nolnya. Ini ada 5, coret nolnya 5. Ini ada 5, coret nolnya 5. 10 bagi 2 menjadi 5 cm. Oke, terus ke nomor 20 dulu. Satuannya liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Ya. Dan untuk satuan volume, naik turun tangganya, untuk satuannya itu dikalikan 1000 atau dibagi 1000. Untuk meter kubik ke desimeter kubik itu turunnya 1. Jadi 4,25 desimeter kubik, meter kubik itu sama dengan kalikan 1000, jadi 4,250 desimeter kubik atau liter ya. Berarti yang liter dan desimeter kubik itu nggak berubah. Ya, tinggal kita hitung aja langsung. 4,250 berarti tambah 1,350. Nah, sini jadi 6.
5.600 dikurangi 4.075. 5, 2, sini 5, sini 1. 1.525 liter. Ya, ingat satuannya kalau sudah sama nggak perlu diubah. Walaupun ini liter, ini desimeter kubik, karena mereka itu memang sama artinya, ya. Jadi nggak ubah, nggak usah diubah. Oke, lanjut. Ini mencari jarak, diketahui kecepatan dan waktu, ya. Berarti berapa kilometer, kecepatan rata-ratanya 55 kilometer per jam. Rumus jarak adalah kecepatan kali waktu. Karena rumusnya kecepatan itu jarak bagi waktu, maka rumus jarak kecepatan kali waktu tinggal kali. 55 kilometer per jam dikali 3 jam. Ya. Ini satuannya waktunya sudah sama, jadi nggak perlu lagi disamakan, kecuali kalau ini satuannya menit, maka harus jadikan dia satuannya jam. Ya. Jadi perhatikan satuan dari kecepatan dan yang lainnya yang ditanyakan. Dan ini juga yang ditanyakan jaraknya tetap kilometer, berarti tidak ada perubahan. Ya, tetap sama kilometer per jam, waktunya satuannya jam, jaraknya satuannya kilometer, jadi nggak ada perubahan. 55 kali 3, 165. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi, nomor 16. Ya, ini kita lihat satuannya. Ada 2 bidang kebun yang ditanami jeruk, menghasilkan 2,4 ton jeruk. Yang kedua menghasilkan 18 kuintal, sebanyak 26 kuintal dari hasil panen tersebut dijual ke supermarket terdekat, yang belum terjual berapa kilo. Ya, berarti kita harus bikin dulu kalimat matematikanya. Ada 2 kebun, yang pertama 2,4, ya ini masih satuannya biasa ya. 2,4 ton ditambahkan 18 kuintal, kuintal itu kariko singkat jadi KW, terus sebanyak 26 kuintal dari hasil panen tersebut, berarti ini kita harus jumlahkan dulu. Dijual, berarti dikurangi 26 kuintal. Hasil panen yang belum terjual, ya berarti sisanya kan. Dan diminta satuannya dalam kilogram. Yang tadi Kariko bilang, kalau ton ke kilogram itu jadi 1000, kalau kuintal ke kilogram itu 100, atau dikalikan 100. Kita ubah dulu satuannya menjadi 2 kilogram. 2,4 ton berarti 2.400 kilogram kalikan 1000. Kuintal dikalikan 100 berarti 1.800 kilogram. Ini jadi kilogram juga, berarti kurangi 2.600 kilogram. Kalau satuannya sudah sama, baru kita hitung. 24 tambah 18, 42 dikurangi 26, jadi 1.600. Terus nomor 22 ini teori tentang bangun datar. Ya, kalau misalkan dia pilihannya ganda, pilihan ganda, kita coba satu-satu dulu. Yang mana yang sesuai. Ya. Memiliki 2 pasang sisi bersebelahan yang sama panjang. Kalau layang-layang, bangunnya itu kan, ini Kak Riko gambar di sebelah sini, ya kira-kira layang-layang itu kan bentuknya kayak gini, ya kayak layang-layang. Layang-layang kayak layang-layang. Kalau sisinya yang bersebelahan, berarti harusnya kan dia sebelah-sebelahan gitu ya. Tapi di sini kalau sebelahan kan nggak sama panjangnya. Ya, yang sebelahan. Berarti nggak boleh. Layang-layang itu bukan. Ya. Terus kalau yang B memiliki sepasang sudut berseberangan, sudut tumpul bahkan. Ya. Yang disebutkan itu adalah sudut tumpul, jenis sudutnya. Terus diagonalnya saling tegak lurus. Nah, kalau misalkan dari keempat
pilihan ganda ini, layang-layang kan sudah bukan ya. Persegi itu sisinya bersebelahan sama panjang iya, sudutnya bersebelahan, tapi yang disebutkan sudut tumpul. Persegi kan sudutnya siku-siku ya, berarti persegi bukan. Trapesium ini banyak bentuknya, dan tidak dijelaskan trapesium apa. Kan ada siku-siku, trapesium sama kaki, ya berarti ini bukan. Kalau layang-layang bukan, maka jawabannya belah ketupat. Ya, sekarang kita cek kalau belah ketupat. Ya, kira-kira seperti ini. Sisi yang bersebelahan sama panjang. Ya, semua sisinya ini sebenarnya ukurannya sama. Ya, belah ketupat itu. Lalu sepasang sudutnya berseberangan yang sama besar ya. Berarti yang ini yang dibilang sama besar, yang tumpul. Terus diagonalnya saling tegak lurus. Udah jelas. Ya, maka yang benar belah ketupat. Ya, kita lanjut lagi nomor 23, 4 soal ini ya. Kelilingnya berapa? Ya, ini 20 ini yang di tengah. Ya, tapi keliling itu kita nggak pakai sisi yang dalam. Atau ukuran yang di dalam ini kita nggak pakai. Kita pakainya yang keluar saja, yang di luar. Ya, namanya keliling berarti kita anggapannya mulai dari sini. Ya, misalkan kita mulai dari sini, maka kita mungkin berjalannya ke sini, sini, kemudian kembali lagi ke titik awal. Ya, itu namanya keliling. Berarti kita tinggal cari aja. Kalau ada sisi yang garisnya satu, berarti yang sama juga tandanya, simbolnya itu ukurannya sama juga ya. Berarti ini sama-sama 25, ini yang garisnya 2, berarti sama-sama 35. Tinggal kita hitung aja nih kelilingnya semua. Yang 20 ini, walaupun ada di soal, dia nggak perlu kita cari dalam keliling. Ya, nggak perlu kita pakai. Jadi tinggal jumlahin aja. Ini jadi 70 tambah 50, ya, 70 tambah 50, jadi 120. Satuannya tetap sentimeter. Ya, ini nggak ada satuan di sini. Ya, nggak, di gambarnya nggak ada, tapi di keterangan soalnya ada. Nomor 24, alas sebuah segitiga memiliki luas 6 desimeter dan tinggi 30 adalah, bentar, ini kayaknya salah gini nih, salah satuan nih. Apanya yang ditanyakan? Alas segitiga luasnya 6 desimeter dan tingginya 30. Harusnya di sini ada kuadrat nih. Apakah 6 desimeter kuadrat? Atau di sini 3 desimeter atau 30 sentimeter? Ya, gimana caranya? Coba kita ya cari ya. Ini kalau misalkan kita bikin jadi kuadrat, berarti samakan dulu satuannya ke sentimeter, maka 6 desimeter kuadrat turun 1 ke sentimeter, kalau luas itu menjadi 600 sentimeter kuadrat. Ya. Untuk mencari alas, berarti rumusnya luas dikali 2 dibagi tinggi. Luas kali 2, 600 kali 2 bagi tingginya 30. Ini nolnya bisa dicoret. Oh, ada hasilnya ya. 3. Ini dicoret jadi sama-sama bagi 3 jadi 20. 20 kali 2 berarti jawabannya 40 cm. Ya, kurang keterangan desimeter kuadrat aja di sini. Nomor 27, keliling ini bagiannya, kalau kita misalkan lanjutkan ya, pakai garis bantu. Nah, terus ini juga pakai garis bantu. Jadi sebenarnya ini adalah satu lingkaran yang dibagi menjadi 4. Jadi kita harus tahu nih berapa bagian lingkaran ini. Ya, ada 1, 2, 3 bagian yang diarsir. Berarti lingkaran ini bagiannya adalah 3/4 lingkaran. Ya, ini dasar banget nih.
Nah, untuk mencari keliling, berarti kan kita cari 3/4 lingkaran, kemudian ini jari-jarinya kita tambahkan juga. Ya, jangan lupa yang hitam ini. Karena ini termasuk keliling nih. Bukan cuman 3/4 lingkaran aja, itu cuman di luarnya aja. Sedangkan di sini juga masih ada garis, berarti dijumlahkan dengan ya diameter lah bilang ya. Berarti kelilingnya, karena rumusnya pi kali d, dan ini 3/4, berarti 3/4 kali pi kali d. Kemudian karena dia perlu ditambahkan lagi, berarti ditambah d lagi. Ya, tambah diameter. Kalau jari-jarinya 10, maka nilai pi yang dipakai 3,14 kali diameternya 20 ditambah 20. Ini bisa disederhanakan jadi 5. Terus 3 dikali 3,14 dikali 5. Atau kita bisa tulis 3,14 kali 15. Itu 47,1 ditambahkan 20. Ya, walaupun ada nih hasilnya 47,1 ada, ya tapi jangan terkecoh. Ingat masih ada 10 dan 10-nya. Berarti tambah 20 jadi 67,1 cm. Ya. Banyak anak-anak yang keliru di sini biasanya. Kurang lagi sedikit aja, ya walaupun ada jawabannya itu, tapi buat guru-guru yang teliti pasti akan ngasih pilihan jawaban yang jebakan kayak gitu ya. Ada trapnya. Hati-hati di situ. Nah, ini tadi kelilingnya. Sekarang luasnya bagaimana? Ini gambarnya sama, berarti ini sama-sama bagiannya 3/4 juga. Ya, kalau luas itu untuk lingkaran kan pi r kuadrat. Tinggal diisi 3/4 aja. 3/4 kali pi kali r kuadrat. Ya. 3/4 kali pi-nya tetap 3,14 kali r pangkat 2 berarti 10 pangkat 2. 3/4 kali 3,14 kali 100. Ya, 3,14 kali 100 ya jadi 314 dikalikan 3 bagi 4. Ya, 314 kali 3 bagi 4, jawabannya 235,5 cm kuadratnya. Ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 25, luas bangun datar gabungan. Ya, kita lihat dulu gabungannya apa aja nih. Ya, ini bentuknya kayak rumah kalau dilihat dari depan. Tapi kalau kita ambil, ya, ini kita potong nih bagiannya di sini. Nah, di sini dan ada bagiannya yang ini. Ya, berarti ada dua bangun datar, yaitu trapesium dan persegi panjang. Ya, berarti ada dua nih. Ini kita anggap bangun yang pertama, ini kita anggap bangun yang kedua. Cari masing-masing luasnya baru dijumlah. Untuk luas yang pertama, bangunnya trapesium, rumusnya jumlah sisi sejajar, kita anggap A tambah B, dibagi 2 kali tingginya. Di mana tingginya itu adalah 15, terus jumlah sisi sejajar untuk A-nya itu biasanya yang di atas, ya, yang 13 ini, B-nya yang di bawah, itu ukurannya sama dengan panjang persegi panjang, yaitu 25 cm. Masukkan angka, berarti 13 tambah 25 dibagi 2 kali 15. Ya, ini dijumlah dulu, jadi 38 bagi 2 kali 15, 19 kali 15, 38 bagi 2 itu 19,
dapat 285 cm kuadrat. Kemudian untuk luas yang kedua itu persegi panjang, berarti panjang kali lebar, langsung aja kali 25 kali 19 ya. Panjangnya 25, lebarnya 19. Dapat 475 cm kuadrat. Luas gabungannya tinggal dijumlah aja. 475 ditambah 285. Jadi 760. Oke, ini ada teori lagi. Memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Oh, ini gampang banget langsung nih. Kalau ada dia titik sudut, ya berarti di bola itu bukan. Ya, karena bola nggak punya sudut. Nggak mungkin dia masuk ke ciri-cirinya ini. Oke. Kemudian semua sisi berbentuk persegi panjang. Oh, ini udah clue banget nih, udah petunjuk banget nih. Kalau kerucut dengan limas itu nggak mungkin, karena dia bentuknya seperti piramid. Dan tidak ada sisi persegi panjangnya. Mungkin limas ya, cuman satu alas saja mungkin. Tapi di sini semua sisinya. Ya, berarti udah jelas banget, cuman dua petunjuk aja kita udah tahu itu adalah balok. Ya. Terus nomor 30, volumenya diketahui, yang ditanyakan luas permukaan. Ya, ini kita jangan buru-buru langsung hitung, kita cari dulu sisinya. Sisinya itu adalah akar pangkat 3 dari volume, berarti akar pangkat 3 dari volumenya 1000. Akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10 untuk sisi. Baru kita masuk ke rumus luas permukaan. Adalah 6 kali S pangkat 2, 6 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 itu adalah 100. 6 kali 100, ya langsung aja jadi 600 cm kuadrat ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada dua kebun bentuknya persegi dan persegi panjang. Ya, berarti kita coba gambarkan dulu kebunnya bentuknya persegi. Nah, yang satu bentuknya persegi, yang satunya persegi panjang. Anggapannya seperti ini. Ya. Terus diketahui untuk yang bentuknya persegi panjang ada 40 meter lebarnya. Oh, ini mungkin nggak berdampingan ya. Nah, aku anggap kayak gini deh, ada dua kebun gini. Yang pertama 40 meter untuk panjang dan lebarnya 25 meter. Ya, terus kebun yang kedua memiliki panjang 2 kali lebar dari kebun yang persegi panjang. Kalau lebarnya 25, 2 kalinya kan tinggal 25 kali 2. Jadi panjang sisinya untuk kebun yang kedua itu adalah 50 meter. Ya, ini kebun yang kedua, ini kebun yang pertama. Yang ditanyakan adalah selisih luas kebunnya. Kalau selisih berarti luas yang lebih besar dikurangi luas yang lebih kecil. Ya, cari dulu masing-masing luasnya. Luas yang pertama, panjang kali lebar 25 kali 40. Ini 100 kali tambah 1 jadi 1000 meter persegi. Kemudian untuk yang luas yang kedua, itu sisi kali sisi, berarti 50 kali 50 dapat 2500 meter persegi. Selisihnya berapa? Tinggal dikurangi. 2500 kurang 1000, jawabannya 1500. Terus nomor 31, ini pilihannya A, B, C, D-nya di sini ya. Karena ini dia kepotong. Ini Kak Riko edit. Ini sebenarnya beda halaman ini. Oke.
Bentuknya balok 6 meter, lebar 1 meter, tinggi 0,5, akan dicat seluruhnya, luas yang akan dicat berapa meter persegi. Ya. Ini kita pakai rumus luas permukaan, karena kalau kita ingin mengecat, apalagi ini sebuah balok, nggak mungkin kita cat dalamnya kan, berarti luarnya aja. Maka ini masuk ke luas permukaan balok. Ya, ini bangunnya balok, yang rumusnya 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Ya, berarti 2 kali P kali L, masukkan dulu angkanya, 6 kali 1 ditambah 6 kali setengah ditambah 1 kali setengah. Ya, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Ini jadi 6. 6 kali setengah itu jadi 3. 1 kali 0,5 ya tetap 0,5. Yang di tengah dulu kita jumlahkan. 6 tambah 3, 9. Ditambah setengah jadi 9,5. 2 kali 9,5, jawabannya 19. Ya. 19 meter kubik. Satuannya di sini sudah sama meter, berarti nggak ada yang dirubah. Kemudian lanjut nomor 32. Vas bunga bentuknya tabung, tingginya 9, jari-jari 14, volumenya berapa? Kalau untuk tabung, rumus volume tabung itu pi R kuadrat kali T atau pi R kuadrat T. Pi-nya itu berdasarkan jari-jari, yaitu 14, berarti pi-nya 22/7 kali R kuadrat kali 14 kali 14 kali volume tingginya 9. Ini tinggal disederhanakan, sama-sama bagi 7, jadi 2. Terus sisanya tinggal kalikan. 22 kali 2 kali 14 kali 9. Dapat 5.544 cm kubik ya. Satuannya nggak perlu dirubah. Ya, ini kita bahas yang kiri dulu ya, karena di yang kanan itu bentuknya tabel, jadi nanti Kariko akan scroll-scroll, nggak cukup satu halaman. Oke, nomor 33 dulu. Besar sudut ADC yang ditanyakan itu adalah sudutnya yang ini. Ya, besar sudut ini berapa? Diketahui sudut C 125. Kalau sudut segi 4, ya ini kan bentuknya trapesium, segi 4, itu total sudutnya 360 derajat. Ya, segi 4. Nah, lalu di sini ada tanda siku-siku. Siku-siku itu besarnya 90 derajat. Ya, ini materinya tentang sudut. Berarti caranya mencari sudut yang D atau ADC ini adalah 360 dikurangi total sudut lain yang diketahui. 90 tambah 90 tambah 125. Ya. Berarti 360 kurangi 90 tambah 90, 180. 360 dikurangi 305. Jawabannya 55 ya. Oke, lalu kita lanjut. Lanjut ke nomor 34 dulu. Ya, semua sudut di sini diketahui. Yang ditanyakan X, Z, Y. Berarti yang sisanya ini itu ukurannya berapa? Dari T, Z, Y ini merupakan satu garis lurus ya.
di mana kalau sudutnya satu garis lurus itu adalah 180 derajat. Berarti kita hitung di sini totalnya kira-kira kalau misalkan 180 derajat untuk semua sudutnya, berarti mencari sudut yang salah satunya kan mirip aja seperti tadi ya. 180 dikurangi total sudut yang lain yang diketahui. Berarti untuk X, Y, Z, X, Z, Y, 180 dikurangi jumlah dari sudut-sudutnya yang lain. 23 tambah 42 yang diketahui ya. Tambah 30 tambah 60. Oke, ini dicari. 23, 42, 65 tambah 90, 155. Nggak perlu tanda kurung ya. Benar ya, 65 tambah 90. Ya, 155. 180 kurang 155 jadi 25. Ya, ini juga jangan sampai salah hitung nih. Sederhana banget soalnya. Ya, 180 kurang 155. 0 kurang 5 itu nggak bisa, harus pinjam. Ini jadi 10, ini jadi 7. 10 kurang 5, 5. 7 kurang 5, 2. Ya, hati-hati nih. Perhitungannya sudah benar, hasil akhirnya salah. Karena ini pengecoh nih soal-soalnya ini ya. Pilihan jawabannya ini. Oke, diperhatikan lagi. Kita lanjut nomor 35. Sumbu simetri bangun datar berikut ada berapa? Sumbu simetri ini adalah garis yang bisa membagi sebuah bangun datar menjadi dua bagian yang sama panjang. Ya, kalau misalkan bangunnya ini kan bangunnya segi 5 ya. Apakah sumbu simetrinya ada 5? Kita nggak tahu. Coba kita cek. Untuk sumbu simetri yang pertama, kita tarik garis dari titik sudut satu ke sudut yang lain. Ya, kita lewatin aja garisnya. Nah, jadi kiri dan kanan itu ukurannya sama. Ya, inilah namanya sumbu simetri. Dapat satu kan? Kemudian kita coba lagi menarik garis dari sudut ke sudut, sudut ke sini tegak lurus. Oke, tarik kopasin dulu ya. Nah, ya, bagian yang ini sekarang yang sama, kiri dan kanan ya. Yang membagi itu adalah yang biru. Oke, kemudian kita coba lagi dari sudut yang lain. Tarik garis tegak lurus. Nah, ini juga sama ya. 1, 2, 3 ya. Bagian ini dan kiri dan kanan itu sama. Kemudian cari lagi. Kalau ini dari titik sudutnya. Ya, ini juga sama. Dapat lagi satu. Kemudian yang terakhir, oh ternyata memang ada 5 ya. Jika bangun datarnya adalah bangun datar beraturan. Oke, ini juga kiri dan kanannya. Berarti sumbu simetrinya ada 5. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut ke soal nomor 36. Ini mencari tabel yang tepat berdasarkan nilai-nilai yang diketahui. Nah, ini ada triknya nih. Kalau misalkan Denzel ngitung satu-satu, terus langsung dicari tabelnya yang benar, yang mana boleh, kalau ada waktu. Tapi kalau misalkan ingin lebih cepat, ya caranya kita lihat dari pilihan jawaban. Coba kita lihat dari A sampai D, dari yang nilai 50 dulu ya. Apakah ada perbedaan? Ini 50 ada 1, 1, 1, 1. Oke, semua pilihan jawaban itu bikin 50 itu banyaknya 1. Berarti nggak ada perbedaan nih.
Kita nggak usah cari nilai 50 yang ada di sini. Kita nggak usah hitung. Ya, lanjut lagi. Nilai 60, di sini ada 3, 2, 2, 2. Nah, boleh curiga nih. Kok yang A beda sendiri ya? Oke, kita tandai ya. Coba kita lihat nanti kalau yang 60, apakah dia berbeda atau enggak. Oke, nanti kita hitung juga yang 60. Cari yang nilai yang paling banyak bedanya aja. Ya, kita tandai nanti 60. Kemudian 70 ada 5, 6, 7, 6. Wah, 70 yang paling banyak nih perbedaannya. Oke, bisa kita cari nanti jumlahnya yang 70. Terus yang 80 ada 9, 9, 8, 8. Oh, 2 dan 2. Oke, 80. Kemudian yang 90, 4, 4. Nah, beda sendiri nih 90-nya. Yang D. Ya, 90-nya ada 5. Terus yang 100, di sini semuanya 2. Nah, yang kita hitung berarti yang ini aja. Tapi prioritaskan nilai 70-nya. Karena 70-nya yang paling banyak beda. Di sini 5, di sini 6, di sini 7, di sini 6. Ya, yang mana yang benar nih? Kita coba sekarang hitung yang 70. Ya, 70 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 ya. 70-nya ada 6. Berarti yang mana pilihan jawaban yang 70-nya ada 6, B, dan D. 70-nya ada 6. Berarti yang A dan C kita nggak usah lihat lagi. Kita lihat perbedaannya yang B dan D sekarang. Karena mereka 70 jumlahnya sama, 6. Dan sudah sesuai dengan data. Ya, perbedaannya apa yang dari B dan D? 50 sama, 60 sama, 70 sama, 80 yang berbeda. Ya, 80 dan 90-nya berbeda. Ini 9, ini 8, 90-nya 4, 90-nya 5. Ya. Pilih salah satu aja, mau yang 90 atau 80. Kalau Kak Riko sih pengennya yang 90 ya, karena dia lebih sedikit. Kita cari sekarang 90, jumlahnya yang benar ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, 90 yang benar adalah 4 jumlahnya. Berarti jawaban tabelnya yang sesuai adalah, nggak usah pikir panjang, B. Karena dia nilai 70-nya sama 6 dan 90-nya itu 4 yang sesuai dengan data. Ya, benar kan? Ya, jadi kita nggak usah ngitung semuanya sampai kita mungkin juling nanti ya, mata kita jarang gitu sampai ngitungin. Tapi lihat di tabel aja. Tapi harus cepat nih ya. Apa nih perbedaannya? Apa nih kesamaannya? Nanti kita tinggal eliminasi aja tabel-tabel yang nggak sesuai. Gitu. Ya, ada banyak triknya. Oke, nomor 37 ini sudah masuk ke statistika ya. Jadi jumlah film yang ditonton dari 2017 hingga 2021 di tabel. Terus diagram garisnya yang sesuai yang mana. Ya, sama lagi. Kita lihat yang mana yang paling banyak perbedaannya. Di 2017 itu jumlah filmnya ada 8. Berarti kita lihat di titik awal, apakah ada yang pilihan jawabannya bukan di titik 8? Oke, semuanya 8 ya. Nah, terus yang 2018, 12. Nah, yang B ini 2018-nya ada di 10. Nggak usah lihat yang B lagi ya. Yang B sudah jelas salah. Yang C benar, yang D benar. Oke. 2019, 10. Yang A benar, yang C benar, yang D benar juga. 2020, 14. Berarti ini titiknya harusnya di sini ya. 14 benar, yang B nggak usah kita lihat. 2020 dia 12. Berarti B dan C kita tidak lihat lagi. Yang D 2020 14. Oke, betul ya.
Kemudian 2021-nya 18, ya udah, berarti sudah sesuai yang A berarti ya. Kalau yang D 18, oh benar juga. Apanya yang salah yang D sama yang A ya? 12, 8, 12, oke. 2019-nya 10, 10, 14. Tapi ini, oh 18-nya terakhir. Di sini nggak sampai 18 dan skalanya pun berbeda untuk yang D ya. Jadi jawabannya sudah pasti A. Jadi kalau lihat satu-satu pilihan jawaban itu menurut Kak Riko lama ya. Walaupun ini langsung kebetulan ketemu di jawabannya yang A, tapi kan kita harus lihat yang lainnya juga. Ya, siapa tahu ada kesalahan. Bebas metodenya bagaimana aja boleh. Terus kita lanjut. Oke, lanjut lagi nomor 38 dulu. Mencari rata-rata ya. Ini Kak Riko yakin Denzel sudah bisa nih. Berkali-kali kita sudah latihan yang ini ya. Berarti total dari keseluruhan dibagi, ini ada 7 hari, dibagi 7 berarti ya. Kalau semuanya dijumlah, 48 tambah 52 tambah 60, 74, 54, 58, 60. Benar ya? 48, 52, 60, 74, 54, 58, 60. Totalnya adalah 406. Karena ini ada Senin sampai Minggu, ada 7 hari, 406 dibagi 7, hasilnya jadi 58 kilogram per harinya. Ya, gampang aja. Oke, kita lanjut lagi untuk nomor 39. Modusnya berapa? Ya ini paling Denzel paling senang ini untuk modus. Ya, kita lihat dari pilihan jawaban aja. Di sini yang 60, kalau kita lihat sekilas 60 sedikit banget ya. Berarti kita nggak usah lihat lagi. Terus 90 dan 80. 70, ya kita hitung semuanya yang 80, 70, dan 90. 80 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Terus yang 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 90, 1, 2, 3, 4. Ya udah jelas ya. Di 80 modusnya. Lalu median dari data. Ada 8 hari, berarti kita urutkan dulu nih. Kalau median itu harus dari yang terkecil ke yang terbesar diurutkan dulu. Yang terkecil itu ada 18 derajat, lalu 19, 18-nya ada 2 ya. 18-nya 2, terus 19, terus 2, 22, 24, 27, 28, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 data. Sudah diurutkan dari kecil ke besar. Mediannya, karena ini ada 8, berarti tengah-tengahnya itu kan genap 4. Ya, kalau misalkan hasilnya genap, berarti ambil 2 data, 4 dan 5. Data keempat dan 5, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah ini. Nah, karena angkanya berbeda, berarti kita jumlahkan. 22 tambah 24, kemudian kita bagi 2 lagi. 46 dibagi 2, maka mediannya adalah 23. Ya, seperti itu mencari median kalau dia genap. Kalau dia ganjil, berarti tinggal dibulatkan ke atas saja.
Oke, itu dulu untuk pembahasan di tryout ini. Kariko harapkan Denzel belajar dengan baik. Dan Kariko tunggu hasilnya ya.